Baiklah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh berkumpul pada kesempatan ini. Itu semua karena kami menyadari bahwa semua yang ada pada kami berasal daripada-Mu. Karena itu kami rindukan. Kami tetap berada pada panggilan itu, yaitu mengembalikan seluruh apa yang adalah milik Tuhan semuanya, untuk kembali lagi Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Karena itu kami berkumpul datang dengan pikiran yang kami tundukkan, hati yang kami buka. Kami siap berperkara melalui kebenaran-Mu, karena kami tahu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Karenanya tingkap sorga pun terbuka pada kesempatan ini, dan perjumpaan denganmu tidak pernah sia-sia. Selalu mengerjakan apa yang Tuhan mau, karena firman-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu selalu berhasil mengerjakan apa yang Kau mau, dan itu terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang dua macam dasar. Di sana Yesus menyampaikan hal ini melalui Injil Matius pasalnya yang ke-7 di ayat 26 sampai 27. Di Matius 7 ini ada dua model orang yang disebutkan. Orang bodoh dengan orang bijaksana. Tentunya tidak ada seorang pun yang merencanakan untuk dia itu akhirnya menjadi bodoh. Pada dasarnya banyak yang akhirnya menyesal karena dia bodoh atau dia itu bijaksana tidak dinilai di awal. Nilai tersebut ada di akhir. Namun, apa yang dibangun dari awal itu menentukan siapa di bagian terakhir. Maka seringkali saya menyampaikan bahwa dalam kehidupan mengikut Tuhan itu siapa yang tertawa duluan itu nggak penting. Tapi siapa yang tertawa belakangan itu yang penting. Lebih daripada pemenang itu luar biasa. Tapi berkemenangan sampai akhir itu jauh lebih penting. Nah, bicara tentang dua macam dasar, di mana Anda dan saya memulai dengan Tuhan dan bertekun di dalamnya, menentukan akhirnya. Bahwa hidup setiap kita orang percaya adalah bangunan Allah, di mana Anda dan saya membangunnya sehingga roh Tuhan yang ditaruh di dalam Anda dan saya lebih betah tinggal di dalam itu. Lalu kemudian lebih mudah untuk roh Tuhan berkarya melalui rumah yang dia tempati, yaitu keberadaan diri Anda dan saya. Matius 7 ayat 26 sampai dengan 27, demikian firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya nggak akan bahas bagian yang pertama yang bijaksana dulu, karena kecenderungan psikologis kita di dalam mengingat apa yang kita dengar itu biasanya adalah yang bagian terakhir. Jadi kalau nanti saya sampaikan yang orang bodoh di bagian terakhir, Anda ingat bodohnya. Jadi nanti malah kita bodoh berjamaah. Ya. Jadi saya sampaikan yang bodoh dulu di awal, supaya nanti Anda ingat bagian yang terakhir yang bijaksana. Firman-Nya mengatakan tentang orang yang bodoh. Salah satu yang menarik dari Yesus buat saya adalah pernyataan-pernyataannya yang jujur, yang tidak perlu di makeover. Ya. Beberapa kali saya pernah dapat saran
dari beberapa orang tentang cara berkhotbah. Di mana mereka bilang, Pak, kalau bisa perhalus sedikit, kok kayaknya terlalu kasar, dan saya nggak tahu bagaimana kalau mereka berhadapan dengan Yesus langsung. Karena ketika Yesus bilang tentang orang yang bodoh, itu nggak pakai kata pengganti yang di makeover. Ya. Ketika Yesus berkata tentang lu kayak ular beludak, itu juga nggak pakai di makeover. Ya. Itu nggak pakai di casing-casingin gitu, langsung aja dibuka. Dan bicara tentang orang bodoh itu adalah orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Berseru kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Orang yang model begini adalah orang yang tampilannya suka berdoa. Saya percaya Tuhan yang Anda dan saya percaya adalah Tuhan sang penjawab doa. Dari tempatmu dengan silent Anda mungkin bisa bilang ya amin, betul. Ya, semoga kita mengaminkan itu bersama bahwa Tuhan yang Anda dan saya percaya, Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan sang penjawab doa. Ya. Dan tidak ada yang salah dengan suka berdoa. Masalahnya adalah, adakah Anda dan saya suka dengan jawabannya? Ini masalahnya. Karena banyak kali orang menjadi bodoh karena suka berdoa, tapi nggak suka jawaban doa dari Tuhan. Karena dia ingin Tuhan jawab sesuai yang dia mau. Orang bodoh itu berseru kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Modelnya adalah orang bodoh itu datang kepada Tuhan, bukan untuk membawa hidupnya kepada Tuhan, tetapi untuk menyeret Tuhan untuk mengurus hidupnya. Di akhir zaman ini orang yang ngaku ya percaya itu ada dua tipe. Ada yang hidupnya dipakai Tuhan, ada yang hidupnya make Tuhan. Ini beda tipis ya. Yang dipakai Tuhan dengan yang make Tuhan. Tentunya kalau Anda dan saya mengaku percaya, jalannya bukan kita suruh Tuhan yang ngikutin kita. Jalannya yang benar adalah kita ngikutin Tuhan punya jalan. Tapi beda dengan yang disebut pada akhirnya. Jadi nggak di awal ini. Pada akhirnya disebut orang bodoh karena polanya. Dan ujungnya menyesal. Coba dulu begini ya, coba dulu nggak begitu ya. Ya memang menyesal itu adanya di belakang, kalau di depan namanya resepsionis ya, bukan menyesal. Hanya memang penyesalan itu sebuah kelalaian kalau menurut saya, karena tidak ada yang tidak firman Tuhan sudah sampaikan tentang masa depan. Anda mau ikut seperti yang Tuhan mau dengan apa yang dia sediakan di masa depan, atau Anda mau pakai jalan yang lain, firman sudah tulis. Oleh karena itu, jangan bodoh. Yang suka berdoa harus suka dengan Tuhan punya jawaban. Percaya itu, bukan kamu suruh Tuhan ngikutin kamu, tapi kamu bawa hidupmu kepada Tuhan. Orang bodoh. Yang berikutnya adalah mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya. Yang model begini adalah yang mempelajari Tuhan tanpa mengenalnya. Jangan berhenti di situ, suka mempelajari tentang Tuhan tanpa mengenal Tuhan. Orang-orang yang model begini kemudian mulai atraktif dengan kegiatan-kegiatan agamawinya, ujungnya pasti jadi orang yang gagal paham kepada Tuhan. Kenapa Yesus pernah berkata kepada Maria bahwa Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya?
mana yang sebetulnya betul, mana yang sebetulnya benar, apakah Marta yang benar, apakah Maria yang benar. Ini sesungguhnya bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi dari mana kita harus memulai, itu yang harus kita renungkan. Karena yang Yesus katakan kepada Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak urusan. Sementara kepada Maria dia katakan, Maria memilih bagian terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Apa sih bagian terbaik dalam konteks ini yang tidak bisa diambil daripada Maria adalah pemahaman dan pengenalannya akan Tuhan. Mempelajari Tuhan tanpa mengenalnya itu berujung kepada kelelahan, kebingungan, endingnya adalah kekecewaan. Kalau Anda melihat kisah Maria dan Marta, itu setelah adegan di dalam rumah tersebut, berapa waktu kemudian ke depan, itu saudara laki-laki mereka mati. Ketika saudara laki-laki mereka mati, Yesus baru datang beberapa hari kemudian. Respon penyambutan dari Marta dan Maria berbeda. Ketika Maria tahu Yesus datang, Maria diam, Maria tenang. Tapi Marta beda. Baru Yesus sampai, Marta sudah bilang, coba nggak terlambat, saudara saya nggak mati. Komplain bawaannya. Kenapa? Karena mempelajari Tuhan tapi nggak kenal Tuhan. Kemudian Yesus berkata, saudaramu akan dibangkitkan. Jawabannya lebih ngocol lagi gitu loh. Marta menjawab, ya saya tahu. Saudara saya akan dibangkitkan nanti kan pada akhir zaman kan gitu. Nyebelin banget dah pokoknya ini jawaban encounternya gitu ya. Lalu kemudian Yesus nggak gubris. Yesus berkata kepada ya semua yang di sana, gulingkan batu kuburannya. Ketika Yesus berkata demikian, Marta nyamber lagi. Marta bilang, dia udah sekian hari, pasti bau gitu. Bau pasti mayatnya. Orang yang dengar perkataan Tuhan tapi tidak melakukannya, tipe mereka yang mempelajari Tuhan tanpa mengenalnya, pasti akan jadi orang yang gagal paham terhadap Tuhan. Atau yang lebih parahnya lagi adalah kebodohan itu terjadi karena mempelajari kebenaran bukan untuk mencari tahu apa yang benar dan menjalaninya, tetapi untuk mencari pembenaran. Makanya nggak heran ketika 2 tahun terakhir dalam kondisi yang seperti ini, ada banyak orang-orang yang coba untuk sharing firman Tuhan dengan pola teologi yang namanya cocoklogi. Ya. Saya menyebutnya cocoklogi. Jadi ayat comot, lalu kemudian disajikan. Dia nggak paham teksnya, dia nggak paham konteksnya, suka-suka dia aja dia bikin. Nah ini namanya bukan jadi kebenaran, tapi akhirnya berujung pembenaran. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 4-9. Tadi ini bagaimana orang membangun dan akhirnya menjadi bodoh ya. Di dalam Lukas 6 ayat 4-49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Lukas 6 itu menganalogikan, di sana dia mencatat yang Yesus katakan, orang yang bodoh itu adalah mereka yang mendengar tetapi tidak melakukan. Mereka yang mendengar dan tidak melakukan akhirnya dibilang bodoh karena apa yang akan dia alami di masa depan. Nah, model yang kayak begini adalah model yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Pelan-pelan coba kita maknai ini. Mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar
adalah mereka yang sibuk membangun hidup dengan apa yang kelihatan tanpa nilai yang jelas. Nggak jelas nilainya. Ya, nggak jelas. Tadi malam saya melayani di daerah Ciledug. Gereja tersebut membuat event tadi malam untuk jemaatnya, malam penyegaran iman, gitulah judul title eventnya ya. Dan di khotbah saya mengatakan bahwa semakin perjalanan seseorang mengikut Tuhan itu semakin lama, maka harusnya orang tersebut hidupnya semakin esensial, bukan sensasional. Ya. Harusnya begitu. Ya. Kah orang yang mengikut Tuhan, kah seorang yang akhirnya bertambah menjadi tua, harusnya kita itu menjadi lebih esensial, bukan menjadi sensasional. Ya, saya kalau saya belum ngecek lagi ya, terakhir itu kita masih online kalau saya nggak keliru, itu bulan April 2021. Ya, ini kita ketemu lagi di bulan September 2022. Ya, sebelumnya buat Bapak Ibu yang pernah ketemu saya, kan saya khotbah di Mulia itu kan dari punya rambut sampai botak nih sekarang. Ya. Ya. Dari cuma punya anak 4 sampai sekarang saya punya cucu 4, menantu 3. Ya. Makin ke sini saya semakin mendapat pemahaman dan akhirnya saya semakin esensial. Setelah saya khotbah yang di Ciledug, dan ini saya masih cerita di konteks Ciledug nih. Setelah doa berkat selesai, turun dan kita minum dulu sebelum pulang, dikasih teh. Ngobrol nih si gembala. Ya ngobrol. Saya kenal dia dari dia baru membangun jemaat tersebut. Orang yang begitu semangat, begitu menggebu-gebu. Ya. Dari tempat yang bobrok sampai kemudian mulai dibuild, mulai dilebarin sewanya, lalu kemudian pindah ke tempat yang lebih baik, dia sewa yang lebih baik, dia sewa yang lebih besar. Dari apa yang lebih besar, dia lebarin lagi ke kiri, dia lebarin lagi ke kanan, dan dalam perjalanan itu rupanya dia juga mendorong untuk para pengurus, ayo kita doakan tanah, kita akan siap beli, nanti kita bangun, tidak usah sewa-sewa dan sebagainya. Ya. Lalu datanglah si barang ini, ya. Barang surprise yang datang di bulan Maret 2020. Wih, keren. Nah, apa yang terjadi? Cicilan tanah tidak bisa dilanjutkan. Apa yang terjadi? Sewa juga kesulitan bayar. Waktu berjalan, karena sewa udah nggak bisa lagi, akhirnya yang dilebarin ke kiri potong, yang dilebarin ke kanan potong juga. Sisa ruangannya sepenggal aja udah. Dia bersaksi tadi malam, dia bilang, saya di kondisi itu nggak mungkin ya. Mau bagaimana lagi, ngomong ke jemaat juga bingung. Dan dia bilang mata saya dibukakan karena rupanya yang dalam ibadah minggu itu nggak semua jemaat, sebagian penonton konser doang. Karenanya ketika kondisi begini nggak ada yang peduli juga. Saya hampir jualan pecel lele, dia bilang, untuk mengupayakan segala sesuatunya. Dan dari percakapan itu dia bilang, terima kasih, saya dikonfirmasi lagi malam hari ini, waktu Pastor George bilang tentang esensi. Dia bilang, sekarang saya semakin paham bahwa semua pergerakan atas nama Tuhan yang kelihatannya heboh dan luar biasa, belum tentu punya nilai yang benar. Nah, mulai sekarang dia bilang, saya udah gak peduli lagi sama yang namanya mau beli tanah luas-luas dan ngebangun. Sekarang saya cukup dengan apa yang ada ini, dan saya mau fokus untuk bangun hidup setiap orang yang Tuhan kirim buat kami layani.
Jangan bodoh, jangan sibuk bangun hidup dengan apa yang kelihatan, tapi tanpa nilai yang jelas. Di Indonesia sekarang ada orang-orang yang menyebut diri sultan. Saya nggak tahu, ini saya khotbah hari ini ada Sultan Cikarang nggak di ikutan ibadah. Ya. Orang-orang yang sibuk bangun hidupnya supaya kelihatan dan endingnya masuk penjara juga. Gitu. Di dalam Matius pasal 7, di sana dilengkapi. Ya, saya percaya dua orang ini entah bagaimana Yesus mungkin menyampaikan dua pernyataan, tetapi yang mereka masing-masing nyatetnya cuma satu. Kalau si Lukas mengatakan rumah di atas tanah tanpa dasar, kalau Matius menuliskan mendirikan rumahnya di atas pasir. Apa sih orang yang dirikan kehidupan dirinya sebagai bangunan Allah tapi membangunnya di atas pasir? Ya, coba di next. Ini adalah mereka yang membangun dirinya, membangun kehidupannya dengan menipu diri sendiri, dengan mengingini kehidupan yang kelihatan sempurna tanpa proses. Saya nggak suruh kamu untuk kamu menikmati proses, jangan. Tapi perhatikan ini, hormati proses dalam hidup Anda. Respect itu, tapi jangan enjoy. Karena kalau enjoy kamu nggak akan keluar dari proses itu. Hormati. Berapa banyak di antara kita menjadi kecewa kepada Tuhan karena kita mau semua yang instan dan kita comot ayat-ayat di dalam Alkitab tentang kesembuhan. Asal ku jamah jubahnya pasti sembuh. Asik. Bos, jangan baca Alkitab nggak komplit. Kalau kau tahu pernyataan asal ku jamah saja jubahnya sembuh, wake up, wake up. Narasi itu tidak berawal dari situ. Perempuan yang berkata, kalau nanti Yesus lewat, asal ku jamah jubahnya pasti aku sembuh. Jangan kau lupa, dia sakit pendarahan 12 tahun, bos. 12 tahun dulu dia sakit pendarahan. Ada prosesnya. Cuman Kristen zaman now ini belaga gila. Mau beli mobil aja tumpang tangan, mau beli rumah tumpang tangan, urusan dari mana lu? Kerja, nabung. Kalau perlu beli, enggak usah. Anda punya rumah gede-gede juga, ujung-ujungnya ketika hari pengangkatan tiba yang mati dibangkitkan, kita naik ke awan-awan, di sana ada pembagian mahkota, dari pembagian mahkota lalu kemudian kita ada di perjamuan kawin anak domba. Kamu tahu nggak di bawah bumi ini yang party itu antikris. Bayangkan antikris sibuk dengan gereja Anda yang gede itu, antikris sibuk dengan rumah yang kau tinggalkan. Akhirnya apa? Firman Tuhan bilang di Matius pasalnya yang ke-7 ayat 26 sampai 27. Rumah yang dibangun oleh orang yang bodoh itu cukup diterpa 3 perkara saja kacau langsung. Nanti kita lihat kalau yang bijaksana itu nggak diterpa 3 perkara, 4 perkara dia diterpa. Kalau yang bodoh ini, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang bodoh itu cuman urusan hujan, banjir, angin, hancur. Ya, coba di next lagi. Hanya sedikit saja menghadapi pergumulan, kemudian dia murtad. Kayak begini modelnya. Nah, dikatakan kerusakannya, ya ayatnya yang berikut, rubuhlah rumah itu, hebatlah kerusakannya. Berikutnya tampilannya saya catat rubuh, ya, hebat kerusakannya. Gini loh, tanpa dasar yang benar, apapun yang Anda saya bangun, pekerjaankah itu, pelayanankah itu,
Apakah itu pernikahan yang kau bangun atau pertemanan yang kau bangun? Apapun yang kita bangun dalam hidup hanya akan berujung kehancuran dan kesia-siaan kalau itu dibangun tanpa dasar yang benar. Dan dasar hidup orang percaya untuk dia bangun segala aspek kehidupannya, dasarnya adalah iman. Dan iman yang sumbernya dari firman. Karena setiap kita bisa ngaku iman. Masalahnya iman yang bagaimana? Karena iman itu bukan tentang apa yang Anda mau Anda percaya. Firman adalah tentang apa yang Tuhan mau Anda percaya dari Dia. Bukan sekedar apa yang Anda mau percaya. Bagian yang terakhir adalah tentang orang bijaksana. Saya berdoa, saya berharap di dalam proses kehidupan mengikuti Yesus menjadi serupa seperti Kristus. Kiranya Anda dan saya berada di jalan yang bijaksana. Matius 7 ayatnya yang ke-25 sampai 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Bijaksana. Berikutnya kita bisa lihat tampilannya. Bijaksana itu orang yang datang kepada Tuhan, bukan orang yang narik-narik Tuhan untuk ngurusin kehidupannya. Tetapi orang yang datang kepada Tuhan karena bawa hidupnya kepada Tuhan. Kemudian dia mendengarkan. Dan setelah dia mendengarkan, dia melakukan. Bijaksana di dalam Lukas 6 47 sampai 48, di sana dikatakan orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Perhatikan catatannya, menggali dalam-dalam, ya, meletakkan dasar di atas batu. Ada ayat yang mengatakan, narasinya berbunyi di mana Yesus adalah batu penjuru, di mana pada masa surat tersebut dibuat, kondisi metode membangun sebuah bangunan, kah itu rumah, kah itu tempat pertemuan, pada masa itu ada batu pertama yang diletakkan, yang menjadi batu penjuru, di mana dia menjadi titik tengah atau titik dimulainya pembangunan itu dilakukan. Ini yang tadi di awal saya katakan. Bersama dengan Tuhan Anda memulainya itu penting. Dan untuk membangun kehidupan ini, yang pertama Anda harus kerjakan adalah bangun dasarnya. Makanya, ya coba di next dulu. Gak cukup Anda dengar firman hari Minggu, ditambah lagi khotbah hari Jumat yang cuma sebentar ini. Luangkan waktu Anda untuk menggali lebih dalam lagi. Baca, pelajari, lakukan. Baca, pelajari, lakukan. Karena firman-Nya katakan, kalau kamu di dalam aku di dalam kamu, semuanya mungkin. Tapi kalau kamu di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan tentang pesan yang mistis, tapi ini tentang keberadaan firman. Ketika Anda baca firman, firman itu masuk di dalam Anda. Ketika Anda melakukan firman, Anda masuk ke dalam firman. Ini yang disebut dengan persekutuan. Ini yang disebut dengan intimacy. Bukan sekedar lu nyanyi haleluya, menambahkan proverb, bahasa roh makin tambah tuvelnya, lalu kemudian haleluya, haleluya. Enggak gitu. Persekutuan dengan Tuhan yang sejati adalah kamu gali dalam-dalam apa yang dia ngomong, lalu kemudian kamu pelajari dan kamu lakukan gitu ulang-ulang. Sampai kapan? Sampai kamu jadi mirip seperti Yesus. Seperti itu. Polanya begitu.
Jangan cari yang aneh-aneh. Baca, pelajari, lakukan. Baca, pelajari, lakukan. Sementara kamu baca, pelajari, lakukan, kehidupan ini secara random akan menghadapkan Anda kepada situasi. Nah, ketika situasi itu mampir, ini yang firman Tuhan katakan, segala sesuatu akan digoncangkan sehingga nyata apa yang tidak tergoncangkan. Siapa yang tidak tergoncangkan adalah mereka yang baca, dengar, lakukan, dengar, baca, pelajari, lakukan, yang begitu. Sehingga mau digoyang apa juga, Anda nggak akan terhempas. Karena dasarnya dibangun dengan kuat. Soko gurunya siapa? Yesus. Source-nya apa? Firman. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Baca bos Alkitabnya. Jangan tunggu kau mati dulu baru keluargamu taruh Alkitab di samping peti matimu. Karena baca Alkitab di dalam peti mati itu susah. Silahkan Anda kalau mau latihan. Ya. Apalagi jangan tunggu kau pensiun dulu baru kau baca firman. Jangan tunggu matamu katarak dulu baru kau minta mujizat untuk supaya kau bisa baca firman. Dari sekarang pelajari, dengar, lakukan. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ini yang saya katakan tadi. Orang bodoh itu cukup diterpa 3 perkara saja. Ketemu hujan, ketemu banjir, ketemu angin, hancur. Tapi lihat deh, orang bijaksana itu ngadepin prosesnya lebih. Ada hujan, ada banjir, ada angin, ada air bah. Tapi nggak ngefek, ya. Nggak ngefek. Tapi faktanya, dua-dua ngalamin, ya. Dua-dua ngalamin. Saya kalau mau bicara pelajaran-pelajaran tentang sikap mempercayai Tuhan, ya ada beberapa yang keren banget di Alkitab ya. Salah satunya adalah teman-temannya Daniel ya. Dimana orang-orang yang mau dikasih masuk lempar ke pembakaran itu dia bilang, ya kalau Tuhan mau selamatin, Tuhan selamatin. Kalau mati kebakar juga saya tetap percaya. Ya, ya harusnya begitu. Kita berada pada di level itu harusnya. Bijaksana, dimana akhirnya Alkitab mencatat mereka tidak rubuh di Matius 7, 24-25. Coba di next lagi. Tidak rubuh, ya. Tidak dapat digoyahkan karena kokoh dibangun. Ya, coba boleh di next lagi ya, tampilan ayat yang saya highlight. Ya. Gak usah tanya sampai kapan pergumulan Anda. Karena kalau saya mau jawab, jawabannya adalah kamu akan digoncangkan sampai kamu tidak tergoncangkan. Sampai kapan kamu bergumul? Sampai kamu mirip dengan Yesus. Jadi mulai sekarang jangan tanya lagi sampai kapan semua ini terjadi. Sampai kapan saya harus alami ini. Kenapa harus saya yang alami ini. Mari bangun dasar yang benar. Kalau sumber Anda firman. Dan titik mulai Anda adalah Kristus. Maka Anda lebih fokus kepada bagaimana saya akan melakukan ini, bagaimana saya akan menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.